Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Dervera, NIM 210306039 dari Program Studi Peternakan KAS PTNC, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidiana Sari SPTMP. Di sini saya akan menjelaskan tentang enzim. Yang pertama, jelaskan struktur molekul dari enzim serta berikan contohnya. Struktur enzim yang pertama yaitu apoenzim. Apoenzim disebut juga apoprotein. Apoenzim merupakan bagian protein dari enzim yang bertindak sebagai tempat melekatnya substrat. Apoenzim juga bersifat termolabil atau peka terhadap suhu tinggi dan berfungsi menentukan kekhususan dari enzim. Apoenzim sangat menentukan fungsi biokatalisator dari enzim. Yang kedua ada kofaktor. Kofaktor merupakan komponen enzim yang bukan protein, tidak seperti apoenzim. Sifat kofaktor pada enzim dapat mengubah-ubah bentuk sisa aktif sehingga dapat ditempeli oleh substrat tertentu. Kofaktor memiliki dua komponen utama, yakni molekul organik atau koenzim dan molekul anorganik atau gugus prostetik. Perbedaan koenzim dan gugus prostetik berdasarkan bentuk ikatan antara senyawa organik dengan enzim. Koenzim merupakan kofaktor senyawa organik yang berikatan secara non-kovalen dengan enzim. Sifat-sifat koenzim antara lain tahan panas, mengandung ribose dan fosfat, larut dalam air, dan bisa bersatu dengan apoenzim untuk membentuk holoenzim. Contohnya vitamin F, HD, AD. Kemudian gugus protestik merupakan kofaktor senyawa organik yang berikatan secara kovalen dengan enzim. Gugus protestik dapat berupa senyawa organik tertentu, vitamin atau ion logam. Gugus protestik merupakan kofaktor senyawa organik yang berikatan secara kovalen dengan enzim. Contohnya Fe2+ atau oksidase sitokrom. Kemudian Mn2+ atau arginase. Yang kedua, jelaskan dua model cara enzim bekerja. Yang pertama ada model kunci dan anak kunci. Teori ini ditemukan oleh Emil Pischer pada tahun 1894. Dia menyatakan bahwa enzim akan berkaitan dengan substrat yang punya bentuk sama seperti sisi aktif dari enzim. Berarti dengan sisi sifat aktif yang sama dengan enzim, maka enzim dan substrat akan berhubungan. Yang kedua ada model atau model induksi. Teori ini digunakan oleh Daniel Hochschild pada tahun 1958. Pada enzim mempunyai sisi aktif yang fleksibel, namun sisi aktif enzim itu mempunyai titik pengikatan yang sama atau spesifik. Oleh karena itu, hanya substrat yang mempunyai titik pengikatan yang sama yang bisa menginduksi sisa aktif dari enzim agar pas membentuk seperti suatu substrat. Adanya teori induksi ini bisa menyempurnakan kekurangan kunci dan anak kuncinya. Yang ketiga, jelaskan klasifikasi enzim secara internasional dan berikan contoh enzimnya. Yang pertama ada oksidoreduktase. Tipe reaksinya transfer elektron, contohnya alkohol dehidrogenase. Yang kedua, transferferase. Tipe reaksinya transfer gugus fungsinya, contohnya heksokinase. Yang ketiga, hidrolase. Tipe reaksinya hidrolisis, contohnya tripsin. Yang keempat, liase. Tipe reaksinya pemutusan ikatan C dengan C, C dengan O,
C dengan N, membentuk ikatan rangkap. Contohnya pirufat dekarboksilase. Yang kelima, isomerase. Tipe reaksinya pemindahan gugus di dalam molekul membentuk isomer. Contohnya maleat isomerase. Yang keenam, ligase atau sintetase. Tipe reaksinya pembentukan ikatan. Contohnya pirufat karboksilase. Kemudian yang keempat, jelaskan sifat-sifat dari enzim. Sifat-sifat enzim yaitu yang pertama, enzim sebagai katalisator. Enzim merupakan katalis yang dapat mengubah laju reaksi tanpa ikut bereaksi. Enzim bersifat khas atau spesifik kerjanya dan aktivitasnya dapat diatur. Yang kedua, enzim itu suatu protein. Struktur dari suatu enzim tidak lain adalah protein, karena aktivitas katalitiknya bergantung pada integritas strukturnya sebagai protein. Walaupun ada beberapa senyawa yang dapat bertindak sebagai katalis, misalnya RNA. Yang ketiga, enzim itu khusus. Fungsi enzim itu tertentu. Tiap perubahan zat tertentu diperlukan suatu jenis enzim tertentu pula. Misalnya enzim katalase hanya digunakan untuk menguraikan H2O2. Amilase hanya untuk mengkatalisis amilum sebagai substratnya. Yang keempat, enzim ada yang bisa bekerja bolak-balik. Beberapa enzim kerjanya dapat bolak-balik. Misalnya, enzim lipase dapat bekerja untuk mengkatalisis molekul lemak menjadi komponen penyusunnya, yaitu asam lemak. Dan gliserol atau sebaliknya menyusun lemak dari komponennya. Kemudian yang kelima, jelaskan secara singkat bagaimanakah proses katalisator dalam proses bekerjanya. Suatu reaksi kimia dapat terjadi jika molekul yang terlibat memiliki cukup energi internal untuk membawanya ke puncak bukit energi, yang disebut tahap transisi. Energi aktivasi suatu reaksi adalah jumlah energi dalam kalori yang diperlukan untuk membawa semua molekul pada satu molekul senyawa pada suhu tertentu menuju tingkat transisi pada puncak batas energi. Suatu reaksi kimia dapat dipercepat dengan dua cara. Yang pertama, meningkatkan suhu, dan kedua dengan memberinya katalis. Yang keenam, jelaskan faktor yang mempengaruhi kerja enzim dan berikan contohnya. Yang pertama, suhu. Kerja suatu enzim sangat dipengaruhi suhu dan lingkungannya. Setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, kecepatan enzim akan menjadi 2 kali lipat sampai batas suhu tertentu. Enzim dan protein pada umumnya dinonaktifkan oleh suhu tinggi. Yang kedua, pH. Semua enzim peka terhadap perubahan pH dan nonaktif pada lingkungan pH sangat rendah atau asam kuat, dan pH tinggi atau basa kuat. Contohnya, enzim pepsin memiliki pH optimum 2, sedangkan enzim tripsin memiliki pH optimum 8,5. Yang ketiga, konsentrasi enzim. Substrat dan kofaktor. Jika pH dan suhu suatu sistem enzim adalah konstan dan jumlah substrat berlebihan, maka laju reaksi adalah sebanding dengan jumlah enzim yang ada. Sebaliknya, jika pH suhu dan konsentrasi enzim konstan, maka laju reaksinya adalah sebanding, yaitu jumlah substrat. Yang keempat, inhibitor. Aktivitas suatu enzim dapat dihambat oleh suatu senyawa yang dikenal sebagai inhibitor. Inhibitor digolongkan menjadi dua jenis utama. Yang pertama, yang bekerja secara tidak balik atau irreversible. Yang kedua, yang bekerja secara dapat balik atau reversible.
Kemudian soal terakhir, jelaskan bagaimana mekanisme feedback inhibition dapat terjadi pada enzim. Pola umum pengontrolan jalur metabolisme biasanya terjadi ketika enzim pertama pada jalur metabolisme disebut dihambat kerjanya oleh hasil akhir dari jalur metabolisme tersebut. Penghambatan ini biasanya dinamakan feedback inhibition. Pengontrolan model feedback inhibition di mana enzim yang bekerja pada tahap awal atau S1 dihambat kerjanya oleh produk akhir atau Z. Memberikan keuntungan pada sel, yaitu organisme tersebut dapat mengatur suplai energi dan mencegah menumpuknya senyawa intermediate ECD dan selanjutnya. Selama proses metabolisme terjadi, banyak jalur metabolisme dalam tubuh organisme berbentuk cabang sehingga proses feedback inhibition yang terjadi dapat berlangsung di beberapa lokasi. Mekanisme penghambatan ini dinamakan sequential feedback inhibition. Pada beberapa jenis jalur metabolisme, produk akhir dapat berikatan dengan enzim bukan pada sisi aktif enzim, tetapi pada titik kontrol lainnya. Jenis enzim demikian dinamakan enzim allosterik. Enzim allosterik sering berbentuk protein yang memiliki beberapa subunit protein dan memiliki satu atau lebih dari sisi aktif pada masing-masing subunitnya. Terikatnya substrat pada sisi aktif akan menginduksi perubahan konformasi protein pada enzim tersebut yang memungkinkan sisi aktif lain memiliki afinitas untuk berikatan dengan molekul substrat. Sekian dari saya, jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.